Halo guys, assalamualaikum. Aku mulai langsung aja ya. Nanti yang belum join bisa langsung nyusul. Apakah udah terlihat guys PowerPoint-ku? Apakah sudah terlihat? Oke. Nanti kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba sinyalku mati ataupun ada ada putus-putus nanti boleh diingetin aja ya. Atau kalau kecepatan juga ya. Nah, nanti kalau mau nanya-nanya boleh mau dikumpulin di akhir ataupun mau langsung menyanggah juga boleh. Oke, aku izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pada skenario 4 ini, sebenarnya dia tuh mirip banget sama skenarioku angkatan 2023. Cuman bedanya kalau ini tuh di-cut. Jadi pas bagian ini kan dia cuman seorang perempuan 19 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri dan rasa tidak nyaman pada perut bagian atas yang mengganggu aktivitas belajar. Keluhan dirasakan sejak 6 bulan terakhir. Dah, berhenti sampai di situ. Tapi pas angkatan aku, itu tuh dia, ada tambahannya. Ada kayak gini, jadi habis dia bilang 6 bulan ya, keluhan perut mules seperti diremas dirasakan setiap hari terutama setelah makan, keluhan disertai penurunan nafsu makan karena merasa mudah kenyang dan mual, namun tidak sampai muntah. Pasien sedang tidak menstruasi dan menstruasi terakhir itu 3 minggu yang lalu. Nah, harusnya tuh lengkapnya kayak gitu. Cuman pada skenario ini kalian diminta untuk menggali informasi lebih nih dari tutor kalian. Kira-kira informasi apa ya yang bisa kita dapatkan dari anamnesis tambahan itu? Kayak gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar menggali informasi. Nah, aku lanjutin dulu. Jadi karena pada tugas mahasiswa yang pertama kita itu diminta untuk menganamnesis ya, maka yang pertama kita cari tahu adalah keluhan utama. Ini aku ringkes di sini ya, sebenarnya panjang, tapi ini aku jelasin aja dulu. Jadi keluhan utama itu adalah keluhan di mana, apa yang membuat pasien itu kan datang ke kita, gitu ya. Di skenario ini udah ketahuan keluhan utamanya adalah nyeri perut bagian atas dan onsetnya sudah sejak 6 bulan yang lalu. Serta dia mengganggu ujiannya, intinya gitu ya. Dia tuh mau ujian, terus nyeri perut bagian atas, mengganggu, dan sudah sejak 6 bulan. Nah, intinya seperti itu adalah keluhan utamanya. Setelah kita tahu keluhan utamanya, kita perlu membuka pertanyaan ya, berkaitan dengan RPS. RPS itu apa? RPS itu di sini kita singkat jadi wait, OLDCART atau Old Card. Old Cards ini harusnya ada S. Nah, O-nya itu apa? O-nya itu adalah onset ya, ini buat gampang kalian mengingat aja. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira dia kapan sih keluhan itu pertama kali muncul. Jadi besok kalau kalian tanya ke tutor itu harus lengkap, ya biar kalian dapat informasi yang sebanyak-banyaknya. Tapi nanti ya tutornya tuh bakalan ngasih pelit info biasanya, paling ya berkaitan sama skenario angkatanku aja. Jadi nanti kalian tanya, jangan lupa nanya, kira-kira pertama kali keluhan munculnya itu tuh kapan? Terus keluhannya itu munculnya tiba-tiba atau bertahap? Misal kayak, tiba-tiba perutnya sakit ya, mendadak, bener-bener mendadak banget. Atau bertahap kayak, "Oh enggak, ini tuh udah dari minggu kemarin, terus makin lama makin sakit, progresif." Nah, itu kita perlu tahu. Karena nanti di bawah juga aku jelasin karakteristik-karakteristik nyerinya. Makanya kalian harus tahu dulu kira-kira dia tuh nyerinya tiba-tiba munculnya atau bertahap nih. Nah, kayak gitu. Jadi kapan pertama kali muncul, terus dia tiba-tiba atau bertahap, sama yang satu lagi terus-menerus atau hilang timbul. Itu juga kalian harus tanyakan. Yang kedua adalah L. L itu lokasi. Nyerinya itu tuh di bagian mana? Nah, kalau di sini kan dia bilang nyeri perut bagian atas, sedangkan bagian atas itu banyak. Ya, ada 3 regio.
hipokondriaka kanan, epigastrium, hipokondriaka kiri. Ada 3, ya, ada 3 regio abdomen bagian atas. Nah, kalian harus tanya, kira-kira lokasinya tuh tepatnya tuh di mana? Bagian atasnya tuh di mana? Di kanan kah, di kiri kah, di tengah kah? Nah, itu harus kalian tanyakan. Biar apa? Biar kalian bisa bayangin kira-kira organ yang mungkin terkena tuh apa aja. Jadi biar biar bisa punya bayangan gitu. Nah, terus satu lagi lokasi. Lokasi itu kira-kira dia tuh menjalar nggak sih? Menjalar sampai dada, atau sampai punggung, atau sampai bahu. Jadi kita tanyakan, "Kenapa sih, Kak, emang?" Jadi pada kasus ini, itu tuh nanti ada 2 diagnosis yang mirip, yang bedain itu cuma nyeri. Contoh, yang satu itu diagnosisnya itu nyerinya tepat di tengah epigastrium, dia nggak menjalar ke mana-mana. Tapi yang satu lagi nyerinya itu biasanya menjalar sampai dada. Nah, kayak gitu. Makanya nyeri menjalar ini tuh penting banget kalian tanyakan. Menjalar nggak? Kalau menjalar sampai punggung, kan dia bisa aja gejala pankreatitis. Kayak gitu. Jadi, kalian benar-benar harus tanyain, dia tuh gejalanya menjalar atau menetap di situ. Itu untuk lokasi. Di mana tepatnya dan menjalar atau tidak. Terus D-nya adalah durasi. Durasi beda ya sama onset. Onset itu kan kapan muncul pertama kali. Kalau durasi itu setiap muncul itu berapa lama. Oh, setiap muncul 15 menit. Oh, setiap muncul terusan nih, nggak ilang-ilang, terus-terusan aja, nggak tahu durasinya berapa, nah kayak gitu. Jadi itu adalah durasi. Terus yang C, wait, ada yang mau join. Wait. Oke, terus habis itu yang C-nya itu adalah, karakteristik. Jadi dia tuh karakteristik nyerinya itu tuh kayak apa, tajam, menusuk, perih. Itu, jadi bedanya di situ. Nah, karakteristik nyeri ini yang nanti akan aku bahas juga sebenarnya di bawah, tapi langsung aja nggak apa-apa. Jadi karakteristik nyeri itu misal, dia itu akibat infeksi, ya misal dia itu akibat iritasi nih, bukan infeksi, misal dia akibat iritasi ya. Iritasi, entah akibat asam, ataupun akibat enzim, biasanya nyeri yang terjadi itu nyeri perih atau terbakar. Jadi ada rasa terbakar. Nah, kalau misal dia itu menjalar sampai dada, ya dia udah menjalar sampai dada, itu nanti rasa terbakarnya namanya jadinya heartburn. Jadi dia ada rasa nyeri, yang mana dia itu terbakar, rasanya panas, perih panas. Nah, itu adalah si iritasi. Jadi kalian tuh ini buat apa ya, buat ingetan aja, misal kayak besok EB nih, ya kan, EB kan biasanya ada clue-clue ya. Nah, itu bisa kalian jadikan clue in case kalian tuh lupa. Jadi kalau misal rasanya itu cenderung perih atau terbakar, itu dia adalah iritasi. Baik karena asam ataupun karena enzim. Terus yang kedua, kalau dia itu akibat inflamasi ataupun ulkus ya, ulkus tukak lambung, ada luka di dinding lambungnya, dia itu nyerinya tajam, plus menusuk. Jadi dia rasanya kayak ditusuk, ditusuk pisau, rasanya kayak tajam banget, ditusuk jarum, ditusuk pisau, jadi pokoknya intinya, nyerinya itu menusuk. Berarti menandakan bahwa dia itu ada ulkus di situ. Jadi bisa sedikit buat menentukan diagnosis. Terus yang ketiga, kalau ada distensi. Distensi atau, gangguan motilitas. Ya ada gangguan motilitas, misal motilitasnya terlalu lama nih, motilitas lambungnya, makanya makanannya jadi numpuk. Nah itu biasanya akan timbul kram atau tertekan. Jadi ada rasa penuh di dalam di dalam perutnya, di dalam lambungnya ya, di epigastriumnya itu tuh penuh, ada rasa ketekan. Makanya tadi di skenario tuh dia ada kata cepet kenyang, terus kemudian dia, eee, penuh ya nanti gejala-gejalanya itu nanti ada rasa penuh ataupun ada rasa tertekan, berarti tuh kita tahu, oh di situ tuh dia ada, masalah pada distensi nih, ada gangguan motilitas di situ. Jadi ciri khas
nyerinya itu seperti itu. Terus habis itu ada kalau gangguan di saraf atau yang disebut sebagai brain gut axis. Ada masalah di sini nih akibat stres biasanya kortisolnya naik terus mempengaruhi brain gut axis. Itu nyerinya cenderung tumpul. Nyeri tumpul atau nyerinya itu hilang timbul. Jadi dalam 1 hari 1 jam nyeri, 1 jam ke depan dia nggak nyeri, nanti 5 menit nyeri, 1 jam lagi nggak nyeri, nah kayak gitu. Jadi nyerinya tuh hilang timbul, nggak terus-menerus dan biasanya tumpul, beda sama inflamasi atau ulkus. Ulkus tuh nyerinya tajem banget. Kalau misalnya dia itu karena saraf, biasanya dia nyerinya tumpul. Terus yang terakhir ada iskemia atau perforasi. Nah, nyeri yang terakhir ini dia punya onset khas yaitu mendadak. Jadi saadek saanyet apa ya, jadi begitu terjadi tuh dia langsung sakit, nyeri banget. Dan biasanya nyerinya itu berat. Dia kalau dikasih skala nyeri itu biasanya skalanya bisa di 7 ataupun 8, itu akibat iskemia atau perforasi. Jadi kalau misal dia dikasih skala nyeri, nyerinya itu tinggi, antara 7 sampai 8, di atas 7 biasanya. Itu iskemia atau perforasi dan onsetnya mendadak. Jadi misal dia mengalami nyeri parah, nyeri berat sejak 1 jam yang lalu. Nah, itu berarti kita bisa langsung curiga, oh ini adalah iskemia. Ini adalah perforasi. Makanya pada kasus ini dia kan 6 bulan nih onsetnya. Jadi kita bisa langsung menyingkirkan yang iskemia atau perforasi. Nggak mungkin dia itu iskemia karena iskemia itu pasti mendadak. Jadi onset-onset mendadak, sudden onset, itu dia berkaitan dengan iskemia atau perforasi, gitu. Kalau nyeri bertahap ya itu semua bisa, misal kayak iritasi, distensi, saraf, inflamasi, yang lain-lain itu tuh bisa buat, bisa jadi nyerinya itu bertahap. Jadi kayak tadi ini kan kasusnya 6 bulan. Nah itu di antara keempat yang lain itu bisa aja di antara iritasi, inflamasi, distensi, atau saraf. Kayak gitu. Jadi ini, clue aja sih misal kalian lupa nih, in case lupa ciri-ciri yang lain, kalian bisa tentuin dari rasa nyerinya. Bisa sedikit mengeliminasi diagnosis yang lain. Makanya karakteristik atau C, karakteristik nyerinya itu sangat penting ditanyakan. Kira-kira nyerinya seperti apa? Oh perih, terbakar, heartburn, kayak gitu. Itu untuk karakteristik nyerinya. Terus yang A itu, ini A tuh collab ya, jadi satu sama yang R, jadi aggravating atau relieving. Dia itu nyerinya diperberat atau diperingan dengan ngapain? Misal di kasus ini, dia sebenarnya nggak dijelasin ya, tapi waktu di tambahan anamnesisku dia bilang, kalau nyerinya itu makin parah setelah makan. Setelah makan nyerinya makin parah, berarti kan faktor yang memperberat itu adalah makan. Nyerinya tuh dipicu gara-gara apa sih? Gara-gara makan kah? Atau gara-gara lapar kah? Atau gara-gara makanan pedes? Nah, dipicu atau diperberat dengan apa? Itu adalah aggravating. Kalau relieving, kira-kira faktor yang memperingan gejala tersebut tuh apa? Oh, dengan tiduran, dikasih obat, rebahan, dan lain sebagainya. Jadi apakah nyerinya itu bisa mereda atau membaik dengan perlakuan tertentu? Nah, itu adalah relieving. Faktor yang meredakan ya, jadi faktor yang, mengurangi gejala, itu adalah relieving. Wait, ada yang mau join. Wait wait, kita lihat. Oke. Nah, terus habis itu lanjut ke T atau timing. Timing-nya gimana? Nyerinya muncul tiap hari nggak? Terus-menerus nggak? Kalau di kasus ini kan sebenarnya dia cuman bilang 6 bulan yang lalu ya, tanpa kita tahu mungkin dia 24/7 setiap harinya memang rasanya seperti itu, atau dalam 6 bulan itu bertahap, misal kayak bulan ini nyerinya cuman, rasa penuh aja, bulan depan nyeri teken, bulan depannya lagi gini gini gini, progresif, itu kan kita belum tahu. Jadi timing ini harus kita tanyain, "Nyerinya muncul tiap hari nggak?" Ternyata iya, ya udah berarti kita tahu, oke berarti nyerinya ini tuh tiap hari muncul selama 6 bulan, at least sehari tuh pasti kerasa nyeri,
gitu. Atau mungkin lebih berat pas malam hari aja, atau lebih berat pas siang hari aja. Nah, itu perlu ditanyakan. Kalau severity yang S, yang ini tadi T sekarang yang S. S itu untuk keparahan atau severity. Makanya disajikan skala dari 0 sampai 10. Kira-kira nyerinya di angka berapa, Kak? Oh, di angka 7. Nah, berarti kita langsung tahu dia nyerinya parah nih, nyerinya, berat nih. Berarti kita bisa fokus ke diagnosis apa aja ya, kayak gitu. Jadi severity atau, keparahan gejala ini bisa kita gunakan untuk menentukan diagnosis nantinya. Jadi dikasih yang 0 sampai 10 ya, 0 untuk tidak nyeri, 10 untuk sangat nyeri seperti digergaji. Nah, itu kalian harus tanyakan. Itu pada RPS. Jadi RPS tuh pakai old cards. Terus habis itu pada RPD. Nah, pada riwayat-riwayat penyakit dahulu, kita itu boleh menanyakan, harus menanyakan ya, bukan boleh. Apakah ada riwayat MAH sebelumnya? Adakah riwayat yang sama sebelumnya? Atau adakah riwayat, eee, penyakit yang menyertai, yang apa ya, yang bisa berpengaruh juga. Misal dia sebelumnya, oh iya dia sebelumnya GERD, iya dia sebelumnya MAH. Terus kemudian nanti jadi GERD, nah kayak gitu. Itu harus ditanyakan, karena riwayat penyakit dahulu ini sangat penting buat kita nentuin kira-kira nanti ini ke arah mana penyakitnya. Oh ternyata dia nggak pernah ngalamin ini, ya udah berarti at least itu bisa menjadi data tambahan aja. Sama kayak RPK. Sebenarnya ya, penyakit-penyakit abdomen, misal kayak apendisitis, terus kemudian ini, nanti ada peritonitis, ataupun nanti ada gastritis dan lain sebagainya, itu jarang banget yang genetik. Jadi jarang banget yang turunan. Tapi RPK ini tetap kita tanyakan, nggak apa-apa. Buat apa? Buat tambahan data informasi kalian aja. Jadi misal nanti, di informasi tersebut ternyata tidak ada RPK-nya, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Karena ini balik lagi, penyakit abdomen itu nggak apa ya, nggak kebanyakan sih, kebanyakan tuh jarang banget yang menggunakan RPK atau genetik. Jadi jarang, tapi kalau RPD harus kita tanyakan karena sering rekuren. Ada yang sering rekuren, misal kayak gastritis itu dia rekuren atau kambuh-kambuhan rekuren tuh. Jadi RPD ini harus banget kita tanyain, jangan sampai kelewatan. Sama juga RPD misal kayak alergi, untuk kasus alergi ya. Jadi kan ada nih abdomen yang memang alergi, contohnya, gastritis itu juga bisa akibat alergi. Jadi alergi ini jangan lupa kita tanyain, di RPD juga nggak apa-apa. Misal tanya, "Kak sebelumnya pernah nggak, mengalami ada alergi obat? Atau sebelumnya ada penyakit alergi yang lain nggak?" Kenapa? Bisa kita buat nentuin diagnosis. Contoh, di skenario ini kan kita keluhannya tuh mual muntah ya. Dia itu mual muntah, ini tambahan anamnesis ya, mual muntah di angkatan 23 ya, itu mual muntah, terus nanti rasa tertekan, rasa tidak nyaman. Kalau misal sebelumnya dia pernah mengalami penyakit, alergi, ya dia punya alergi nih, si, pasiennya ini, maka kita tuh bisa tentukan diagnosis banding berupa alergi makanan. Jadi kita nggak langsung ke arah penyakit abdomen kayak GERD, gastritis, gastroenteritis, dan lain sebagainya itu enggak. Kita langsung tahu, oh dia ada penyakit alergi. Wah bisa aja nih mual muntah ini akibat dia konsumsi makanan yang memang alergi. Jadi perlu kita tanyakan. Kita perlu tanyain ada penyakit-penyakit hipersensitivitas. Ya pokoknya yang berkaitan sama alergi, ini perlu kita tanyakan. Gitu. Atau misal pada beberapa kasus contoh contoh ini kan dia dispepsia ya sebenarnya. Jadi misal pada dispepsia, apakah alergi itu bisa berpengaruh? Bisa. Jadi alergi ini bisa memperberat gejala dari dispepsia itu sendiri. Jadi berkaitan, makanya alergi ini bisa kita tanyakan pada RPD. Perlu banget ditanyain, nggak apa-apa. Gitu, nanti berkaitan sama obat-obatan yang akan dikonsumsi juga. Misal kita udah langsung masuk ke RPO ya. Di RPO atau riwayat penggunaan obat, kira-kira dia pernah nggak mengonsumsi obat-obatan tertentu? Misal obat-obatan nyeri. Nyeri kan berarti kalau misal dia, oh ternyata dia udah pernah mengonsumsi obat-obatan nyeri, tapi ternyata nggak hilang.
nyerinya itu cuman sesaat terus nanti nyeri lagi, berarti fix kita tahu, oh itu berarti dia tidak mengobati nyerinya, tapi dia mengobati gejalanya aja. Dia nggak menyobati faktor penyebabnya. Makanya riwayat penggunaan obat ini perlu kita tanyakan. Sama halnya tadi berkaitan dengan alergi. Kalau riwayat penggunaan obat ini kita tanyain, ternyata dia misal udah pernah mengonsumsi antihistamin. "Loh kenapa kamu kok konsumsi antihistamin?" Oh ternyata dia pernah punya alergi. Nah dari RPO ini kita bisa tahu RPD-nya juga. Kalau misal pada RPD kelewatan ya, kalian nggak ngeh alergi misal, nggak ngeh mau nanyain alergi. Nah dari RPO yang antihistamin aja, kalian bisa langsung tahu, oh dia ternyata punya alergi, gitu. Kenapa kok kita tanyain obat nyeri atau NSAID, selain gara-gara, pengobatan gejalanya aja tadi ya, simptomatik, jadi dia tidak mengobati faktor penyebab atau pencetus, karena kalau misal pengobatan NSAID atau nyeri, itu biasanya berkaitan erat dengan yang namanya ulkus. Jadi apabila dia itu mengalami tukak lambung ataupun ulkus ataupun inflamasi ini tadi ya, yang nyerinya tajam dan menusuk, itu dia itu biasanya akan diberi obat berupa NSAID, gitu. Ditambah kalau misal dia awalnya sudah ulkus, berarti kita langsung tahu, oh bisa aja ulkusnya ini rekuren, kambuh, atau riwayat penggunaan obat tadi. Riwayat penggunaan obatnya ternyata dia mengonsumsi NSAID, entah aspirin ataupun ibuprofen, yang mana kita langsung tahu, oh curiga nih, kita bisa curiga, curiga ke arah ulkus. Apakah dia ulkus ya? Kok dia obat-obatan sebelumnya adalah NSAID. Jadi NSAID ini tuh sering digunakan pada pasien penderita ulkus atau tukak lambung atau di dinding mukosa lambungnya tuh cuil, apa ya, luka, kayak gitu. Terus yang terakhir kita tanyakan lifestyle. Buat apa? Buat make sure lagi, pola makannya gimana? Kalau di kasus ini kan dia mau ujian nih, apakah pola makannya gara-gara ujian tuh jadi nggak teratur ya, kayak kita pola makan sehari sekali. Makannya gimana, pedes, asem, pahit, ataupun telat makan. Nah, itu perlu kita tanyakan lifestyle-nya. Sering nggak konsumsi kopi? Tambah dia mau ujian nih. Pastikan begadang, sering nggak konsumsi kopinya? Atau teh? Atau soda? Itu perlu kita tanyakan. Jadi, apa saja yang perlu kita tanyakan tadi berkaitan dengan keluhan utama? Riwayat penyakit sekarang dengan singkatan old cards tadi. Riwayat penyakit dahulu buat nentuin kira-kira ada tingkat kira-kira kalau rekurensi itu tingkat yang mana yang paling mendekati diagnosis. Nah, kira-kira misal dia ada ulkus, oh mungkin dia rekurens, dia ulkusnya ada lagi, ya, ada yang luka lagi. Nah, itu bisa kita langsung, apa ya, buat diagnosis, bisa kita langsung masukkan ke DD, baru nanti sambil nunggu trigger 2 kayak gitu. Terus kita perlu tanyakan tadi ya, ada alergi-alergian. Kalau misal dia alergi dengan gejala mual muntah, kamu bisa masukin dia alergi makanan, itu bisa. Karena gejalanya mual muntah, baru nanti kita reject dengan trigger-trigger yang lain, gitu. Terus RPK, tadi aku sudah bilang, RPK ini sebenarnya tidak semua atau kebanyakan itu malah tidak berkaitan dengan genetik. Makanya ini at least bisa jadi tambahan data informasi untuk kalian aja. Terus baru RPO, ditanyain kira-kira dia dapat obat nyeri enggak, kira-kira dia dapat obat, berupa obat-obatan yang lain atau tidak. Nah, kalian harus wajib tanyakan itu. Terus kasih obat antihistamin enggak, dikasih obat-obatan herbal atau jamu enggak. Nah, itu juga harus ditanyakan karena kan obat-obatan herbal atau jamu itu kan biasanya isinya, kadang malah bisa bikin memperparah dispepsia atau kembung-kembungannya ya, makanya harus hati-hati, harus ditanyakan. Dan yang terakhir adalah lifestyle atau gaya hidup, berkaitan dengan dia minum, pola makan, pola minum, terus habis itu pola tidur, itu harus kalian tanyakan. Itu untuk anamnesis yang kira-kira besok bisa kalian gali dari tutor kalian itu adalah ini. Tenang aja nanti aku kasih trigger 2 di bawahnya kok, trigger 2 dari yang angkatanku ya, siapa tahu bisa membantu kalian dalam pertemuan pertama ini. Oke, ini
Ada yang mau ditanyain dulu untuk anamnesis sebelum aku lanjut? Oke, nggak ada ya? Kalau nggak ada, aku akan lanjutin dulu, misal nanti, "Eh, Kak, ternyata ada," gitu, nggak apa-apa, nanti di akhir kalian kumpulin aja, aman kok. "Eh, Kak, ternyata ada, aku mau tanya," gitu, nanti kalian langsung tanya di akhir. Oke, aku ini lanjutin dulu ke bagian nyeri perut bagian atas. Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi, abdomen kita itu dibagi jadi 9 regio. Hipokondriaka kanan, epigastrik, hipokondriaka kiri. Lumbar kanan, umbilikal, lumbar kiri. Iliak kanan, hipogastrik, iliak kiri. Nah, dibagi jadi 9. Apabila pada pasien ini itu mengeluhkan nyeri perut bagian atas, maka kita bisa fokus ke 3 regio di atas. Hipokondriaka kanan, epigastrik, atau hipokondriaka kiri. Kita bisa fokus di 3 regio tersebut. Artinya, kalau kalian sudah tahu dia nyerinya di bagian atas, nah, kalian bisa langsung inget-inget, kira-kira di regio ini itu ada organ apa aja ya? Contoh, ini kan nyerinya di epigaster ya, nyerinya tuh di bagian atas. Anggaplah seringnya ya, insidensi terseringnya itu, nyerinya itu memang di bagian atas, nyerinya itu memang di bagian epigaster. Nah, kalian lihat, kira-kira di epigaster ini tuh ada organ apa aja? Oh, ada hepar, ada empedu ada pankreas, terus habis itu ada lambung, ada duodenum yang bagian atas. Nah, kalian bisa langsung tahu kira-kira organnya tuh ini aja. Ini kan enak ya, kalau ini kan blok pencernaan, pasti organ yang diambil adalah organ pencernaan. Jadi, kalau udah spesifik di regio epigaster, berarti ya udah antara lambung dan duodenum. Cuman ini aku berikan sedikit tips ya, kalau misal ada masalah pada abdomen itu berkaitan dengan usus-ususan, ya entah abdomen, jejunum, ileum, duodenum, ya, abdomen yang usus yang berkaitan sama small atau large intestine, itu biasanya nyerinya itu dimulai dari umbilikal terus baru ke bawah. Jadi dari umbilikal bisa ke lumbar kanan, lumbar kiri kan samping-sampingnya, atau dia bisa langsung ke bawah, ke hipogastrik, ke iliak kanan, iliak kiri. Jadi kalau ada masalah pada perususan, itu jarang banget yang nyeri perutnya itu di bagian atas. Biasanya kalau dia punya masalah pada usus, itu biasanya nyerinya itu sudah dimulai dari umbilikal, umbilikus ke sekitarnya, kanan, kiri, bawah. Atas itu jarang. Jadi kalau nyeri pada bagian atas, kalian bisa fokus di hepar, ginjal kanan, ginjal kiri, pankreas, empedu, dan juga lambung. Karena ini itu adalah blok, pencernaan, maka kita bisa langsung ambil di bagian epigaster adalah lambung. Jadi dia punya masalah pada regio epigaster yaitu lambung. Ya karena ini udah langsung tahu, kalian nggak mungkin belajar yang lain di 3 regio ini. Tapi kalau misal besok, kita nggak tahu ya ini sebenarnya belajar sistem pencernaan ataupun sistem endokrin dan lain sebagainya, kalian harus bisa bayangin, kira-kira di regio sebelah kanan ini tuh isinya apa aja, kira-kira di regio sebelah, umbilikus ini tuh isinya apa aja, kalian harus bisa membedakan itu. Gitu. Jadi kalau misal dia di regio 3 di regio atas ya, kalau dia bilang nyeri perut bagian atas ya, kalian harus ingat organ-organ yang ada di 3 regio atas itu adalah ini. Gitu, ada liver, stomach, empedu, pankreas, kayak gitu. Jadi perlu dihafalkan. Wait, ada yang mau join? Oke. Gitu ya, jadi untuk nyeri perut bagian atas fokuslah ke 3, hipokondriaka kanan, hipokondriaka kiri, dan epigaster. Kalau misal ternyata dia nyerinya pas di tengah dan tidak menjalar kemana mana ya udah kalian langsung fokus aja ke regio epigaster yang isinya adalah lambung segede ini. Jadi kita langsung tahu, oke berarti ada masalah pada lambung.
gitu. Ya, jadi besok tanyanya, "Nyerinya menjalar nggak?" Oh, ternyata enggak. Di bagian atasnya tuh itu bagian mana? Kanan kah, kiri kah, atau tengah kah? Kalian harus tanyain itu. Kalau dokter yang nggak pelit sih biasanya dia bakal jawab kayak, "Oh, di tengah nyerinya," atau, "Oh, dia tidak menjalar nyerinya," kayak gitu. Jadi aman aja, nanti kalian tanyain kira-kira nyerinya itu seperti apa. Oke, nah terus berikutnya aku akan jelasin kira-kira kenapa sih kok dia itu bisa terjadi nyeri gitu ya. Kenapa kok dia bisa nyeri? Yang pertama, nyeri ini diakibatkan sama yang namanya asam lambung. Jadi, asam lambung itu kan dihasilkan oleh yang namanya sel parietal. Jadi ada dua ya di lambung itu, ada yang namanya sel parietal dan sel sif. Sel parietal menghasilkan asam lambung atau HCl, sedangkan kalau misal si sel sif dia menghasilkan pepsinogen. Pepsinogen buat apa, Kak? Pepsinogen ini adalah enzim yang digunakan untuk mengubah protein jadi pepton. Jadi pepsinogen ini ngaktifin pepsin dulu. Nah, enzim pepsin ini yang akan bekerja. Yang akan bekerja mengubah protein jadi pepton. Itu namanya pepsin. Yang menghasilkan adalah sel sif atau pepsinogen. Nah, asam lambung di sini dihasilkan oleh sel parietal. Oke, itu ya. Jadi kalian harus tahu selnya dulu. Berikutnya, setelah kalian udah tahu nih, ternyata asam lambung itu diproduksinya di sel parietal. Nah, normalnya lambung itu kan produksi HCl atau asam lambung. Asam lambung ini betul dihasilkan oleh sel parietal. Cuman yang mengatur produksi asam lambung biar nggak kebanyakan ataupun justru malah biar nggak tersedikitan, biar cukup untuk semuanya, ya, itu diatur sama 3. Yang pertama adalah histamin, yang kedua adalah gastrin, dan yang ketiga adalah si asetilkolin. Nah, asetilkolin inilah yang nanti akan berhubungan dengan brain gut axis. Aku jelasin satu-satu dulu. Jadi, histamin itu dihasilkan sama yang namanya sel enterokromafin like atau ECL. Nih, jadi si histamin dia itu dihasilkannya oleh si ECL atau sel ECL, enterokromafin like. Dia itu adalah sel yang ada pada mukosa lambung. Jadi dia itu menghasilkan histamin dan dia itu nempelnya di mukosa lambung. Yang mana dia nempel di mukosa lambung itu jejeran sama sel parietal. Jadi mereka itu deketan sama si sel parietal tuh antara si ECL sama si parietal, dia itu deketan. Makanya ketika terjadi peningkatan produksi histamin, karena parietal ini juga terpengaruh akibat jejeran, maka si asam lambung atau si sel parietal ini akan mengeluarkan asam lambung lebih banyak. Jadi ECL ini dia itu nempel pada reseptor H2 yang ada di parietal, sehingga dia akan meningkatkan asam lambung. Dengan histamin, terus histamin ini akan meningkatkan asam lambung. Kenapa? Ya itu tadi, tempatnya tuh jejeran parietal. Jadi kalau misal histaminnya naik akibat ECL-nya bekerja banyak, terus produksi dari histaminnya ini naik, maka asam lambung juga akan ikut naik. Seperti itu. Jadi asam lambung akan meningkat pesat. Terus habis itu yang gastrin. Gastrin ini dihasilkan oleh yang namanya sel G. Sel G ini ada di endokrin. Ya, dia ada di sistem endokrin ya, ada di sel endokrin. Jadi sel G ini tuh nempel di mukosa lambung. Dia itu berupa sel endokrin atau sel G. Nah, si sel G atau gastrin ini, dia bekerjanya tuh ada 2. Ada yang secara langsung atau secara tidak langsung. Kalau secara langsung,
dia itu gastrin langsung nyerang ke sel parietal. Jadi dia langsung nyerang ke, produksi asam lambungnya, makanya asam lambungnya langsung naik. Tapi pada tidak langsung, dia itu akan merangsang ECL-nya. Baru ECL-nya ke histamin, terus habis histamin baru asam lambung, gitu. Jadi si gastrin ini 2, antara langsung ke sel parietalnya atau dia itu ke ECL-nya dulu, baru akan meningkatkan histamin, baru akan meningkatkan asam lambung, gitu. Itu kalau gastrin. Yang terakhir berupa asetilkolin. Nah, asetilkolin ini dilepaskan sama yang namanya sistem saraf parasimpatis. Contohnya di sini adalah saraf vagus. Jadi pada asetilkolin dia itu akan turut merangsang si histamin dan juga gastrin. Jadi asetilkolin itu yang akan bekerja pada reseptor yang ada di parietal. Sehingga dia akan merangsang ECL, dia juga akan merangsang G atau gastrin, makanya asam lambung jadi meningkat. Nah, itu adalah proses pengaturan dari asam lambung itu gimana sih, Kak? Nah, dia pakai 3, histamin, gastrin, dan juga asetilkolin. Nah, terus kemudian kita next ke gangguan motilitas lambung ya, ini bukan usus. Sorry, ada typo, jadi ini harusnya lambung. Gangguan motilitas lambung. Jadi ya, pada kasus ini lagi-lagi aku mention ya, yaitu dispepsia ataupun dia itu kumpulan gejala gitu ya. Nah, jadi gangguan motilitas lambung pada penderita-penderita dispepsia itu tuh dia melambat. Jadi melambat, misal kalian bingung, "Kak, sebenarnya kembung itu tuh gara-gara gas ataupun gara-gara makanan ataupun gara-gara dua-duanya?" Nah, sebenarnya kembung itu bisa gara-gara dua-duanya. Contoh, kalau dia, eee contoh masuk angin deh, itu kan dia juga biasanya rata-rata ada orang yang kembung, ada yang enggak ya sebenarnya. Nah, kalau yang kembung itu, dia itu, kayak gampang kemasukan angin. Jadi udaranya tuh gampang terhirup sama dia. Makanya di dalam perutnya, di dalam lambungnya atau di dalam ususnya lah, di dalam lambungnya lah ya, itu dia itu jadi kembung. Jadi kayak rasa ketekan, rasa nggak enak, rasa nggak nyaman, kayak gitu. Terus kalau misal dia itu kembung yang gara-gara makanan gimana, Kak? Jadi, kembung itu tuh sebenarnya ada 2 ya, ada yang karena dia itu memang perubahan fisiknya itu ikutan gede, jadi ada distensi nih di dalam perutnya membesar, atau dia itu sama sekali cuman rasa-rasaan aja, "Kayaknya aku kembung deh." Tapi kok nggak ada perubahan fisik ya, perutnya nggak distensi ya abdomennya, oh berarti mungkin, ya cuman rasa-rasanya aja kembung. Kalau yang penumpukan gas tadi, adanya udara yang ketelannya tuh mungkin cukup banyak. Misalnya kalian lagi perjalanan jauh naik motor, nah itu kan banyak tuh udara, angin ya. Nah itu nggak sengaja masuk ke lambung, atau sebenarnya aerofagia. Ya sebenarnya rada lucu ya makan udara atau makan angin, tapi ya faktanya seperti itu. Jadi udaranya itu tuh ketelen gampangnya gitu. Maka akan menghasilkan hasil, gas yang numpuk di dalam lambungnya. Selain itu, pada usus, kalau misal kembung, itu tuh di usus kan dia memang ada fermentasi ya. Mau ada kelainan patologis ataupun tidak, usus itu pasti akan melakukan fermentasi, ya. Akan melakukan, pengolahan makanan. Nah, fermentasi bakteri yang ada di usus inilah yang akan mengakibatkan dia itu jadi keluar gas. Selain angin, dia juga akan mengeluarkan gas, sehingga jadilah kembung, gitu. Itu kalau yang gas. Kalau yang makanan gimana, Kak? Kalau yang makanan berkaitan sama gangguan motilitas ini. Gangguan motilitas itu kan, lambung sama usus ini ya kalau kulihatin. Lambung itu kan punya
penghubung khusus sama duodenum. Ya, jadi dia punya penghubung khusus di sini. Normalnya makanan itu masuk, diolah di sini lewat enzim-enzim ya, dengan gerakan peristaltik ataupun dengan enzim-enzim kimiawi, itu akan lanjut ke duodenum. Mudahnya seperti itu, normalnya seperti itu. Tapi pada gangguan motilitas lambung, gerakan peristaltiknya tuh melambat atau justru nggak ada. Nah, bukan nggak ada sih harusnya, melambat, bukan nggak ada ya, melambat. Kalau nggak ada itu beda lagi, diagnosisnya. Jadi dia itu melambat. Makanya yang harusnya tadi makanannya itu bisa langsung masuk ke duodenum, ternyata akibat gangguan motoritas lambungnya tadi, makanannya jadi stuck di lambung. Akhirnya makanannya ketahan, gas yang dari usus juga nggak berhenti. Collab lah mereka, makanan plus gas. Jadilah distensi atau peregangan ya. Jadi kayak menegang, kaku si perutnya itu. Nah, ini tuh dia adalah salah satu ciri khas pada gangguan pada diagnosis dispepsia nanti. Jadi salah satu ciri khasnya itu adalah gangguan motilitas, gitu. Gangguan motilitas lambung. Terus habis itu selain gangguan motilitas, itu tuh sebenarnya ada juga yang namanya gangguan akomodasi. Jadi gangguan akomodasi ini tuh apa, Kak? Jadi normalnya lambung itu tuh kalau misal habis makan, setelah makan lambung itu akan merelaksasi dirinya. Tapi karena ada gangguan akomodasi, ginjal lambung yang tadinya mau relaksasi normal jadi nggak bisa. Akhirnya sedikit makanan aja dia udah kerasa penuh karena makanan yang di dalam itu masih ada. Jadi karena dia itu masih mengolah ya istilahnya, mengolah makanan-makanan ataupun gasnya juga masih ada banyak di situ, maka dia itu jadi kerasa cepet penuh. Makan dikit aja langsung kenyang, makan dikit aja langsung penuh, langsung kembung. Nah, itu adalah gangguan akomodasi atau gabungan sih dari gangguan motoritas dan akomodasi. Terus yang berikutnya bisa disebabkan karena hipersensitivitas visceral. Hati-hati ya, tadi itu kebalik, teman kalian tuh yang kebalik antara hipersensitivitas visceral sama hipersensitivitas tipe 1 sampai 4 tuh bedanya apa? Jadi, kalau hipersensitivitas tipe 1 sampai 4 dia itu berkaitan dengan dengan imun, sistem imun, bukan autoimun, dengan sistem imun. Jadi hipersensitivitas tipe 1 sampai 4 tuh berkaitan pure dengan reaksi alergi. Hipersensitivitas tipe 1, dia tuh adalah reaksi cepat. Ya, dia tuh adalah reaksi cepat yang mana intinya tuh gini, kalau kalian kena paparan atau kena faktor pencetus, misal satu anggaplah hipersensitivitas 1 ini misal nggak sengaja megang ulet bulu, nggak sengaja megang ulet bulu 1 jam kemudian langsung gatal-gatal. Nah, itu namanya hipersensitivitas tipe 1 atau reaksi cepat yang dipengaruhi oleh IgE, histamin. Ya, itu adalah hipersensitivitas tipe 1. Kalau hipersensitivitas tipe 4 dia tuh yang delay, yang lama. Jadi, contoh kita pakai gelang, ya tangan kita pakai gelang tanpa kita tahu kita tuh sebenarnya alergi. Nah, kita pakai gelang terus kok tiba-tiba hari pertama, hari kedua nggak apa-apa, kok hari ketiga tiba-tiba gatal-gatal ya tangan aku ya, tangannya kok gatal-gatal, tangannya ruam, tangannya benjol dan lain sebagainya. Nah, berarti menandakan terjadi reaksi delay dari alerginya atau reaksi tipe 4. Biasanya sering pada penggunaan logam ataupun penggunaan bahan kimia di wajah. Nah, itu sering. Kalau hipersensitivitas tipe 1 sampai 4, dia berkaitan dengan alergi dan sistem imun. Kalau hipersensitivitas visceral apa, Kak? Hipersensitivitas visceral ialah adanya peningkatan respon saraf. Ya, jadi visceral ini tuh berkaitan dengan saraf. Dia itu adanya peningkatan respon saraf yang harusnya orang lain itu normal, tapi di pasien ini dia itu nyeri. Itu adalah hipersensitivitas visceral. Contohnya,
bikin ambang nyerinya itu jadi turun. Itu adalah hipersensitivitas visceral. Satunya visceral itu adalah somatik ya, kalau kalian bingung visceral itu adalah organ dalam, kalau somatik itu adalah, kulit, otot, kayak gitu-gitu. Nah, hipersensitivitas visceral di sini artinya tadi adanya peningkatan respon dari si saraf, ya, adanya peningkatan, eee, respon yang harusnya di orang normal itu nggak kenapa-napa, tapi di orang dengan hipersensitivitas visceral, dia itu akan kerasa nyeri banget. Nah, itu adalah hipersensitivitas visceral. Jadi adanya, peningkatan, ya, peningkatan rangsang, peningkatan respon gitu dari si, apa namanya, sarafnya. Jadi di saraf lambungnya itu tuh terjadi peningkatan respon. Jadi harusnya segini nggak nyeri, ternyata jadi nyeri banget. Nah, itu adalah si hipersensitivitas visceral. Dia adanya peningkatan respon dari si sarafnya. Oke, gitu ya. Jadi jangan kebalik sama hipersensitivitas tipe 1 dan 4 ya, atau tipe 1 sampai 4 ataupun hipersensitivitas yang reaksi alergi. Karena tadi sempet kebalik dikit yang reaksi 1 sama 4 gitu. Jadi kalau 4 itu tuh lama. Nggak kayak IgE. Kalau IgE itu cepet. Jadi begitu kena langsung. Tapi kalau misalnya yang ini, yang tipe 4 dia tuh delay, jadi lama. Nah, kalau hipersensitivitas visceral beda lagi. Dia adalah terjadi peningkatan tadi ya, peningkatan respon terhadap saraf-saraf nyeri. Makanya ambang nyerinya jadi turun brain gut axis-nya gitu. Nanti ke brain gut axis. Itu ya, jadi hipersensitivitas visceral terjadi peningkatan respon saraf gitu. Kalau yang brain gut axis gimana, Kak? Jadi di sini kita lihat yang gampang dulu di sini. Pertama ada brain atau otak. Otak ini dia itu punya jalur sendiri yang namanya saraf vagus atau vagus nerve ini. Vagus nerve ini dia itu akan menyalurkan otak dengan yang namanya usus atau gut. Ya, dia akan menyalurkan ke area usus, baik usus besar maupun usus kecil. Baik small or large dari intestine. Nah, si saraf vagus ini dia itu bawa apa sih, Kak? Bawa saraf ya, bawa saraf-saraf ya, saraf nyeri atau mungkin kalau misal balik lagi tadi ada alergi ya bisa bawa saraf alergi ke gut gitu. Itu adalah saraf vagus. Terus habis itu, kok di sini ada tanda panah hitam 2? Ya gimana? Artinya saraf vagus ini itu bekerjanya bolak-balik. Bukan berlawanan ya, tapi bolak-balik, 2 arah. Dia kerjanya itu 2 arah, dari otak ke gut, terus nanti balik lagi dari gut ke otak, seperti itu. Ya itu adalah salah satu, mekanisme kerja dari si saraf vagus. Nah, terus kemudian kalau kalian lihat di saraf vagus di bagian, pencernaannya itu, kok di sini dia itu ada yang nempel nih, gitu ya. Kok ada yang nempel, ada yang menjalar pada si gut gitu. Jadi kalau misal ini ya, si cabang-cabang yang menempel pada gut ini disebutnya adalah enteric nervous system atau ENS. Enteric nervous system atau ENS inilah yang berperan sebagai otak kedua. Jadi dia tuh nggak perlu perintah otak. Dia ngapain sih emang dia tuh ngapain? Dia itu mengatur kontraksi dari si gut-nya, itu dia. Ya yang mengatur kontraksi dari gut-nya itu adalah si enteric nervous system. Terus kemudian nanti yang mengatur enzim-enzim atau hormon-hormon yang boleh masuk itu juga sama. Itu si enteric nervous system atau ENS. Jadi dia itu buat make sure kira-kira ya bukan make sure juga sebenarnya.
Selain buat penghubung ya, dia memang menghubungkan antara otak dengan gut walaupun dia sudah tidak memerlukan bantuan otak ya untuk bekerja, tapi dia masih sama, dia masih menghubungkan antara otak, vagus, sama usus. Jadi dia masih bekerja di situ. Nah, enteric nervous system ini yang seperti yang aku bilang tadi ya, dia itu mengatur kontraksi, terus juga dia itu mengatur hormon enzim, mengatur motilitas juga iya. Jadi dia itu seperti otak kedua, dia nggak memerlukan perintah dari otak lagi. Nah, itu adalah enteric nervous system. Terus di situ ada yang blood circulation. Jelas ya kalau blood circulation berarti dia membawa darah. Darahnya isinya ada apa aja ya? Banyak, ada oksigen, terus nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang digunakan pada pencernaan, itu nanti ada. Maka di situ si blood circulation ini tuh sebenarnya bukan jalur komunikasi utama karena dia nggak menyalurkan sinyal apapun. Yang menyalurkan itu justru si vagus nerve atau si saraf vagus. Dia akan menyalurkan saraf sampai ke gut atau ke usus gitu. Itu adalah brain gut axis. Nah, terus habis itu nih juga sama. Ini adalah sebenarnya ini lebih ke brain stomach axis ya atau otak lambung aksis. Beda sama yang tadi, itu beda banget. Gambarnya. Tapi kalau tadi kan dia langsung ke usus ya, kalau ini kan dia ke lambung dulu. Nah, jadi ini tuh sebenarnya cara bacanya adalah, misal ada gangguan pada brain gut axis ya, ada gangguan pada, eee, otak usus, entah karena stres, biasanya seringnya karena hormon stres. Hormon stres berupa kortisol yang meningkat, atau mungkin cemas, ya, khawatir, pokoknya ada gejala-gejala mental lah ya. Ada gejala-gejala psikotik, aduh gejala-gejala psikotik. Itu kita bisa berikan beberapa terapi seperti antidepresan, sulpiride, levosulpiride, dan pregabalin. Nah, kenapa sih Kak dikasih itu? Ya karena kita akan mengobati pencetusnya dulu. Kalau pencetusnya adalah Eee, pencetusnya itu adalah stres ya, hormon stres berupa kortisol tadi, peningkatan kortisol tadi, ya kita kasih obat-obat psikotik. Wait, ada yang mau join. Nah, contohnya tadi sulpiride. Sulpiride itu apa sih, Kak? Sulpiride itu buat skizofrenia. Jadi dia obat antipsikotik golongan benzamid. Oke. Jadi dia buat ngatasi skizofrenia, buat ngatasi depresi, itu bisa. Kalau pregabalin. Nah, pregabalin di sini dia itu obat yang digunakan untuk antikonvulsan. Jadi dia itu akan menenangkan aktivitas dari saraf simpatis, dari saraf pusat, itu dari pregabalin. Jadi biar tenang, intinya gitu deh. Jadi obat-obatan yang dikasih di gangguan brain gut axis ini tuh biar bikin tenang. Gitu, sama kayak yang di hipersensitivitas. Kenapa kok di hipersensitivitas ini itu juga dikasih obat yang sama? Karena tadi hipersensitivitas visceral itu kan artinya lambung itu jadi terlalu sensitif terhadap rangsangan normal. Yang harusnya tadi itu normalnya di orang normal dia nggak sakit, tapi di hipersensitivitas visceral tuh jadi nyeri banget. Sentuhan dikit aja nyeri banget. Gitu. Nah, makanya kalau misal seperti ini, ambang nyeri pada penderita hipersensitivitas visceral itu pasti menurun. Ambang nyerinya nurun, terus dia distensi ringan dikit aja, ada penumpukan makan atau setelah makan dikit aja, itu langsung penuh banget rasanya. Langsung penuh, langsung nyeri, langsung nggak nyaman, kayak gitu. Makanya obat yang dikasih itu sama. Kenapa? Karena dia berkaitannya sama saraf. Nanti masuknya ke brain gut axis kayak yang sudah aku jelaskan di atas tadi. Hipersensitivitas visceral nanti ujungnya ke brain gut axis. Gitu. Oke. Terus yang berikutnya ada impaired accommodation. Kalau tadi ada impaired motilization atau gangguan motilisasi, ini ada gangguan akomodasi. Sama sebenarnya. Bedanya itu, kalau motilisasi makanannya stuck.
ya gerakan peristaltik dari si lambungnya tuh nggak gerak, makanya makanannya nggak mau jalan. Alhasil makanannya numpuk, gasnya juga ikut banyak. Nah, kalau akomodasi, dia itu harusnya lambung kalau setelah makan, lambung itu akan relaksasi atau melebar, ya kan? Jadi dia akan relaksasi melebar biar makanannya itu bisa dicerna turun ke bawah dengan baik. Tapi pada kasus ini ya, pada, pasien ini, dia itu berarti lambungnya nggak bisa relaksasi dengan baik. Dia nggak bisa relaksasi, artinya lambungnya tuh kontraksi terus. Jadi lambungnya tuh kontraksi terus, kalau kontraksi terus kan berarti dia ngecil terus ya, menyempit terus. Makanya makan dikit aja langsung penuh, langsung kenyang. Jadi dia itu kontraksi terus, dia tidak bisa relaksasi, gitu. Obatnya berupa akotiamid dan juga buspiron. Akotiamid itu apa? Akotiamid itu adalah obat untuk, mengobati gejala-gejala seperti kembung, terus kenyang, kenyang kenyang kecepetan, terus habis itu penuh terlalu cepat juga. Nah, itu adalah akotiamid. Kalau buspiron apa? Buspiron itu dia adalah obat untuk kecemasan. Jadi biar dia itu, lambungnya itu biar rileks, biar tenang. Jadi kalau dia punya gejala ansietas ataupun anxiety ataupun kecemasan, maka bisa diberikan buspiron, gitu. Oke. Terus ada impaired emptying. Impaired emptying ini adalah gangguan pengosongan lambung. Jadi mau ngosongin lambung tuh ada masalah di situ. Maka bisa diberikan obat-obat seperti obat prokinetik. Prokinetik tuh obat yang gimana? Obat yang bisa mempercepat pengosongan lambung. Contohnya bisa dengan obat, domperidon atau antiemesis, mual muntah. Ya dia tuh kan sebenarnya buat anti mual muntah. Dia bisa diberikan untuk, impaired emptying di sini. Jadi dia obat-obat prokinetik, yang mana bisa mempercepat motilitas, biasanya buat impaired motility tadi. Jadi biar motilitasnya cepat, maka dia bisa dikasih obat prokinetik, misal domperidon atau metoclopramid, itu juga bisa. Ya, itu obat prokinetik. Jadi ditulis deh ada domperidon, terus habis itu ada metoclopramid. Nah, kayak gini. Ini ya, ini adalah obat prokinetik atau meningkatkan motilitas lambung. Karena tadi aku bilang motilitas lambungnya tuh melambat. Jadi makanannya stuck di situ. Gitu. Terus berikutnya ada infeksi H. pylori atau Helicobacter pylori. Biasanya dia penyebab dari gastritis dan ulkus. Jadi kalau misal besok, nanti di pemeriksaan penunjang ditemukan adanya infeksi H. pylori, ya udah berarti diagnosisnya bisa ke arah ini. Dikasih terapinya apa? Terapinya bisa berupa eradikasi. Eradikasi itu apa sih, Kak? Eradikasi itu adalah pembersihan keseluruhan. Jadi H. pylorinya itu tuh dibersihin. Bener-bener di-clear total, dibersihin secara total, nggak tersisa, bersih. Nah, itu adalah eradikasi. Oke, itu berupa anti H. pylori terapi. Bisa berupa antibiotik ataupun pencegahan PPI ya, pencegahan infeksi, itu juga bisa. Terus yang berikutnya ada mikrobiota. Ini ada altered gastrointestinal microbiota. Jadi komposisi bakteri usus yang ada di dalam usus ataupun lambung itu mengalami perubahan atau disbiosis. Nah, itu nanti bisa gimana, Kak? Itu bisa mengganggu fungsi pencernaan, bisa memicu inflamasi juga, terus kemudian bisa mengganggu BGA tadi atau brain gut axis. Ini tuh bisa disebabkan karena si mikrobiotanya mengalami perubahan. Maka bisa kita berikan yang namanya rifaximin. Rifaximin ini apa? Rifaximin ini adalah salah satu antibiotik non absorbable. Jadi dia itu tidak diserap.
Supaya apa sih obat ini itu nggak diserap ke dalam aliran darah. Makanya dia itu bisa digunakan untuk menyeimbangkan mikrobiota. Jadi dia nggak akan diserap ke dalam darah, dia non-absorbable atau dia tidak diserap. Terus yang berikutnya adalah duodenal eosinofilia. Dia artinya ada inflamasi pada eosinofil duodenum yang mana terjadi peningkatan sel eosinofil nih. Eosinofil itu kan buat inflamasi kan? Nah, makanya ketika terjadi peningkatan sel eosinofil berarti menandakan ada inflamasi tuh di situ. Sehingga akan memicu nyeri dan juga gangguan motilitas. Maka bisa kita berikan berupa H2 reseptor antagonis atau antagonis reseptor H2. Jadi ini tuh sebenarnya kalau ada masalah pada BGA ya atau brain gut axis itu obat-obatannya tuh ini sebenarnya gitu. Kalau untuk mekanismenya itu seperti yang sudah aku jelaskan di atas. Brain gut axis. Jadi ada brain otaknya terus kemudian nanti di situ ada saraf vagus yang mana saraf vagus ini itu untuk menghubungkan antara otak dengan usus. Dia akan mengatur motil, ya ini untuk mengatur motil, motilitas, terus mengatur asam lambung seperti yang sudah aku jelaskan tadi di sini. Dia dipengaruhi oleh 3 histamin, gastrin, dan juga ada si asetilkolin. Nah, asetilkolin ini adalah parasimpatis yaitu saraf vagus. Makanya saraf vagus di sini berperan sebagai asam lambung gitu. Sama yang terakhir dia akan meneruskan sinyal dari otak ke gut. Gitu. Terus tadi ya yang aku bilang dia 2 arah atau bolak-balik. Terus kalau blood circulation tadi dia tuh tidak sebagai komunikasi langsung antara otak sama si gut, dia lebih ke jalur pembawa. Bawa apa sih, Kak? Bawa oksigen. Kalau misal dia ada hormon stres, bawa kortisol. Kalau dia inflamasi, bawa sitokin. Gitu. Itu adalah blood circulation. Dia juga sama, bekerja 2 arah. Terus kalau yang ini tadi ya, yang aku jelasin tadi yang ENS atau enteric nervous system, jadi dia itu adalah otak kedua, dia tidak perlu otak untuk mempengaruhi dia. Dia akan bekerja sendiri, dia mempengaruhi kontraksi, terus kemudian dia mengatur sekresi enzim, terus dia juga turut menghubungkan vagus dengan otak dan juga gut, itu juga sama, dibantu oleh ENS. Itu, jadi ini adalah brain gut axis atau otak usus axis. Itu ya, jadi gut, hati-hati ya, gut bukan gastro-urinary tract, tapi gut itu adalah usus. Gitu ya. Itu untuk brain gut axis. Nah, aku lanjut ke red flag. Red flag atau tanda bahaya. Jadi karena tadi di skenario itu masih sangat sesingkat itu ya, singkat padat jelas, maka kalian harus perhatikan red flag pada anamnesis yang akan kalian lakukan. Apabila pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya penurunan berat badan, maka kalian harus fokus ke arah keganasan. Baik itu entah itu tumor ataupun itu kanker ya. Jadi kalau ada penurunan berat badan, kalian langsung kepikiran ke arah, oh berarti keganasan. Kenapa? Artinya kalau misal dia itu ada penurunan berat badan, maka dalam tubuhnya itu masih berjalan proses sistemik. Jadi di dalam tubuhnya itu ada proses sistemik yang mana proses sistemik ini itu menggerus atau menguras tubuh. Jadi ada sesuatu yang menggerus energi tubuhnya, ada sesuatu yang menguras tubuhnya. Maka dia dikatakan sebagai eh, maka dia berakibat kepada penurunan berat badan, gitu. Terus habis itu ada yang namanya muntah persisten atau muntah terus-menerus. Maka kalau misal ada muntah persisten di sini menunjukkan adanya cedera serius atau gangguan serius pada saluran cerna. Bisa berupa apa, Kak? Bisa berupa obstruksi, bisa berupa iritasi, atau gangguan motilitas berat seperti terlalu tinggi
motoritasnya terlalu cepat. Itu bisa berakibat muntah persisten atau muntah terus-menerus. Yang ketiga adalah hematemesis. Hematemesis, melena, dan anemia ini sama. Buat nentuin red flag apa? Perdarahan. Ya, jadi buat nentuin red flag apa sih tiga-tiganya ini? Perdarahan. Hematemesis, muntah darah. Melena, BAB-nya hitam, berarti kan menandakan ada perdarahan di saluran cerna atas. Anemia, sama, perdarahan. Jadi, baik hematemesis, melena, ataupun anemia, ini merupakan red flag untuk perdarahan. Jadi apabila ditemukan 3 hal ini ketambahan dengan hematosesia ya, hematosesia ataupun, darah yang warna merah segar, itu kalian harus fokus ke saluran cerna bagian bawah ya kalau hematosesia, kalau melena bagian atas. Jadi kalian harus, "Oh, berarti kalau ada 3 red flag ini, maka diagnosisnya ke arah perdarahan." Jadi masuk ke gawat darurat, berpotensi masuk ke kondisi gawat darurat. Jadi harus diperhatikan, gitu. Terus yang terakhir ada disfagia progresif. Disfagia itu apa? Sulit menelan. Jadi dia sulit makan, sulit menelan. Progresif artinya bertahap. Tadinya awalnya dia nggak bisa makan makanan yang padat. Tapi makin ke sini, dia makin malah nggak bisa minum minuman atau malah makanan cair pun dia nggak bisa. Maka harus dengan bantuan NGT, nanti nyambungnya ke situ. Jadi kalau misalnya sudah disfagia progresif, kalian juga harus hati-hati, ini berupa red flag. Menandakan apa sih Kak kalau ada disfagia progresif gini? Menandakan ada obstruksi yang makin lama makin besar. Jadi yang tadinya cuma nyumbat sedikit, makin gede. Alhasil dia makin nggak bisa nelen. Berkaitan dengan apa? Struktur. Nah, di sini aku mau kasih tahu beda struktur dan stenosis. Oke. Jadi, kalau struktur, dia itu penyempitan akibat kondisi patologis. Contoh, contoh ada obstruksi atau penyumbatan akibat jaringan parut atau fibrosis. Nah, itu dia masuknya ke struktur karena dia itu adalah penyempitan akibat adanya inflamasi kronis atau adanya kondisi patologis. Kalau stenosis, dia itu adalah penyempitan abnormal. Ya udah dia emang nyempit aja, dia emang bangunannya itu menyempit, tapi tidak ada gangguan patologis. Kayak gitu. Ya, jadi beda struktur dan stenosis adalah seperti itu. Jadi kalau stenosis itu ya penyempitan, tapi kalau struktur biasanya disertai dengan gangguan patologis. Oke. Jadi kalau misal pada disfagia progresif menandakan adanya obstruksi, maka dia masuknya ke struktur, bukan ke stenosis. Struktur apa? Seringnya adalah struktur esofagi atau struktur esofagus. Adanya penyempitan di esofagus akibat inflamasi kronis berupa jaringan parut bisa, fibrosis bisa, kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, itu untuk red flag. Ya, itu untuk red flag. Jadi kalau kalian temukan 6 red flag ini, kalian harus hati-hati. Berarti dia bisa mengarah ke diagnosis-diagnosis yang nanti lama-kelamaan bisa jadi gawat darurat. Gitu. Nah, ini ya, ini sama kayak yang sudah aku jelasin tadi. Jadi, makna-makna red flag-nya itu sudah aku jelasin di atas tadi. Ini tabel ringkasannya yang ada di PDF kalian yang aku share, yang tadi di-share sama dokternya. Nah, itu ada di sini. Oke, terus kita lanjut ke area mekanisme nyeri. Nah, sebenarnya mekanisme nyeri ini tuh sama kayak yang sudah aku jelasin di ini. Ini tadi yang deket BGA axis ini. Ini sama. Tapi di sini ada beberapa tambahan aja. Misal gangguan mukosa lambung. Nah, gangguan mukosa lambung ini berkaitan sama iritasi. Ya, jadi kalau misal mukosa itu biasanya nanti bisa ulkus peptikum, ataupun tadi gastritis yang akibat infeksi, H. pylori. Nah, itu biasanya gangguan mukosa lambung. Jadi ya mukosa lambungnya ada masalah, terus nanti dia jadi inflamasi,
terus kemudian nanti gara-gara asam lambung, terus nanti jadi makin parah. Nah, seperti itu prosesnya nanti. Jadi gangguan mukosa lambung di sini itu, nah ini clue juga, kalau nanti kalian menemukan gangguan mukosa lambung contoh ulkus peptikum ataupun gastritis, dia nyeri, karakteristik nyerinya itu akan makin parah sebelum makan. Jadi pas lapar, pas kondisi lapar, itu dia perih banget, sakit, nyeri, parah. Kenapa, Kak? Karena ulkus peptikum ataupun gastritis itu kan inflamasi pada dinding lambung, ya atau pada mukosa lambung. Maka kalau misal dia itu lapar, itu kan asam lambungnya nggak ada yang kompensasi, apa ya, nggak ada yang neken di situ, nggak ada yang membantu menetralkan si asam lambung. Jadi kalau misal di situ dia, tidak ada makanan, dia kosong melompong, isinya cuman asam lambung dan asam lambungnya potensi banyak naik, luka dikasih asam, ya udah jadi makin perih, jadi makin nyeri. Makanya akhirnya nanti pada kasus ulkus peptikum ataupun gastritis ini, dia bakalan nyeri banget kalau dia belum makan. Jadi dia akan mereda ketika dia sudah makan. Gitu, jadi itu ciri khas ya sebenarnya dari misal dia terjadi gangguan mukosa lambung yang berupa iritasi, itu seperti itu. Untuk yang lain sama, gangguan motilitas tadi karena dia lama ya, motilitasnya itu memperlambat, maka makanannya stuck, nggak bisa turun. Terus kalau yang regulasi saraf tadi yang brain gut axis. Nah, terus tambahannya di sini itu berupa ketidakseimbangan faktor agresif versus faktor protektif. Nah, faktor agresif di sini itu tuh sebenarnya lebih ke faktor yang ngelawan sama faktor yang ngelindungin, sebenarnya gitu. Jadi, faktor agresif di sini dia itu contohnya seperti asam lambung, terus nanti kemudian ada, infeksi bakteri. Nah, itu adalah faktor agresif. Kalau misal faktor protektif, itu yang melindungi mukosa. Misal ada mukus, terus kemudian ada bikarbonat, ada kandungan-kandungan yang ada di dalam mukosanya seperti bikarbonat, itu adalah faktor protektif. Nah, pada kasus ini dia itu ada ketidakseimbangan antara faktor agresif sama faktor protektif. Jadi faktor agresifnya itu lebih tinggi daripada faktor protektif. Kita ambil asam lambung ya. Kita ambil yang asam lambung, karena pada kasus ini tuh dia asimptomatik, dia asam lambung. Dia nggak ada infeksi H. pylori, dia juga nggak ada gangguan enzim ya, intinya dia asam lambung. Anggaplah faktor agresif ini adalah asam lambung. Asam lambungnya ini meningkat drastis, ya meningkat drastis. Tapi faktor protektif seperti mukus ataupun bikarbonat ataupun aliran darahnya itu malah cenderung turun. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi mukosanya rusak. Mukosanya lama-kelamaan akan jadi rusak. Kemudian dia inflamasi, terus dia jadi nyeri. Nah, itulah kenapa ketidakseimbangan antara faktor agresif dan faktor protektif ini berdampak pada nyerinya. Gitu. Oke. Jadi nyambung ke situ. Nah, terus kalau misal gangguan fungsional itu yang gimana, Kak? Gangguan fungsional itu dia itu nggak ada gangguan struktural atau anatominya tuh nggak masalah. Organ-organnya, itu tuh nggak ada masalah organik. Jadi nggak ada kelainan struktural, tapi cuman fungsinya aja. Jadi dia nggak ada tuka lambung, nggak ada, struktur nggak ada. Jadi ya dia cuman pure gara-gara fungsinya tok. Dia nggak ada kelainan struktural lainnya. Biasanya gimana, Kak? Biasanya bisa berkaitan dengan hipersensitivitas visceral tadi. Terus habis itu ada gangguan motil. Ya ini jenis gangguan fungsionalnya ya sebenarnya. Terus habis itu ada brain gut axis yang tadi di atas yang sudah kujelaskan. Nah itu semua gangguan fungsional. Dia nggak ada gangguan organik samsek, dia nggak ada gangguan anatomi, dia nggak ada gangguan organ, bener-bener pure gangguan fungsinya tok gitu.
Nah, sama tadi ya kalau gangguan mukosa. Jadi ini, untuk tambahan informasi kalian, mukosa lambung itu tuh disusun atas 3, mukus, bikarbonat, dan prostaglandin. Oke, jadi ini itu yang, melindungi sih sebenarnya bukan penyusun, tapi yang proteksi. Proteksi dari lambung, itu ada 3, mukus, bikarbonat, dan prostaglandin. Jadi apabila terganggu entah akibat asamnya naik, ataupun ada obat-obatan, ataupun ada infeksi, ya, itu akan mengakibatkan inflamasi pada mukosa lambung. Inflamasi inilah yang nanti bakal jadi 2 tadi, ulkus atau gastritis. Yang makin nyeri ketika dia lapar. Karena asam lambungnya nyentuh lukanya, istilahnya gitu. Luka kalau cuil dikasih asam kan pasti perih banget kan. Makanya sama, mukosa lambung itu juga seperti itu. Oke, sama. Gangguan motilitas, ini dia tadi yang berkaitan sama, kontraksi relaksasi dan akomodasi tadi ya. Kalau motilitas itu yang tadi, motilitasnya melambat, makanya makanannya nggak bisa turun. Kalau misalnya akomodasi, dia itu yang kontraksi mulu, dia nggak mau relaksasi. Nah, itu yang akomodasi. Sama sebenarnya, dia jadi satu, apa ya, satu subtipe, gitu. Kalau gangguan regulasi saraf yang tadi berkaitan dengan brain gut axis. Ada stres nih, stres di otaknya ya kan, stres dia akan mengaktifasi hormon, misalnya kayak kortisol. Nah, kortisol yang dirilis dari otak ini lewat vagus, dia akan mengakibatkan asam lambungnya meningkat, terus kemudian motilitasnya jadi lama, cemas, kayak gitu. Atau bahkan pada beberapa orang, cemas itu justru malah berkaitan dengan peningkatan motil, ya hipermotilitas. Kayak misal kalian lagi deg-degan mau soka, itu kan pasti kayak mules banget perutnya. Nah, itu adalah salah satu efek dari brain gut axis. Akibat gangguan motilitas lambung, gangguan motilitas usus. Gitu. Jadi ini untuk mekanisme nyerinya. Sama seperti yang sudah aku jelaskan di atas tadi, cuman ketambahan ketidakseimbangan faktor agresif protektif, gangguan fungsional, sama gangguan mukosa lambung. Nah, terus aku mau menjelaskan kenapa kok dia itu di kasus ya, dia bilang dia selama 6 bulan. Dia selama 6 bulan mengalami hal seperti itu. Artinya apa sih, Kak? Kenapa kok dia, selama 6 bulan itu, apa ya, mengalami gejala seperti itu? Nah, onset 6 bulannya ini itu menandakan beberapa hal, ya, menandakan beberapa proses terjadi. Yang pertama, terjadinya 6 bulan atau atau onset 6 bulan tadi, itu dia menandakan ada proses inflamasi kronis yang sedang berlangsung. Jadi apabila mukosa lambung itu mengalami iritasi ringan lah misal, tapi dia terus-terusan. Akhirnya asam lambung terus mengiritasi, inflamasi ringannya berulang, maka mukosa yang tadinya mau sembuh, tiba-tiba asam lambungnya gitu lagi, inflamasi lagi, nggak jadi sembuh. Mukosa mau sembuh, gitu lagi, nggak jadi sembuh. Maka mukosa tidak bisa sembuh dengan sempurna. Sehingga akan timbul nyeri hilang timbul. Yang mana dia akan berlangsung lama. Contohnya pada apa, Kak? Contohnya pada gastritis yang udah kronis. Atau pada penyakit ini ya kronis ya. Jadi dia, menunjukkan adanya proses inflamasi kronis. Yang kedua, paparan faktor pencetus. Misal faktor pencetusnya apa ya? Misal kita ambil di sini pola makannya nggak teratur. Atau faktor pencetus berupa stres berkepanjangan, konsumsi NSAID, misal ibuprofen, atau karena dia tadi mau ujian minum kopi, ya kayak yang udah aku bilang. Dia bisa mengakibatkan iritasi berulang juga, nanti lanjut ke atas, berhubungan. Iritasi berulang, lambung nggak punya waktu buat sembuh. Maka ya sakit terus, akhirnya jadi 6 bulan nggak sembuh-sembuh. Itu kalau misal dia ada ulkus-ulkusan ya. Kalau misal dia nggak ada, pada kasus ini kayaknya nggak ada gitu ya, karena kan kita belum tahu anamnesis selanjutnya apa. Jadi gangguan fungsional yang ada pada kasus ini,
dia itu nggak ada kerusakan organik apapun. Tapi ada 3 tadi, gangguan motil, hipersensitivitas, dan BGA atau brain get axis. Oke, jadi ada 3 ini. Yang mana gangguan fungsional ini akan berlangsung, biasanya ya, bukan biasanya sih, selalu biasanya. Dia berlangsung selama bertahun-tahun. Bulan bahkan sampai tahun. Ini 6 bulan dia udah nggak kuat, makanya dia langsung ke, dokter gitu ya. Tapi umumnya insidensinya itu gangguan fungsional ini tuh bisa bertahun-tahun. Makanya dia itu kronis dan fluktuatif. Itu untuk gangguan fungsional. Ini yang nanti akan ada pada kasus ini. Terus yang berikutnya ada sensitisasi saraf. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gini, kalau nyeri dia berlangsung lama, ya, saraf-saraf visceral yang ada di mukosa-mukosa lambung tadi, di dinding lambung tadi, akan jadi lebih sensitif. Hipersensitivitas visceral tadi. Yang mana ambang nyerinya jadi turun. Maka yang tadinya bisa tahan nyeri, misal bisa tahan nyeri pukul, ini disentil aja lambungnya, sakit banget, nyeri banget. Nah, itu adalah sensitisasi saraf, berkaitan dengan hipersensitivitas visceral ini. Jadi dia masuk ke sini. Gitu. Terus yang terakhir, gangguan penyembuhan mukosa. Normalnya, mukosa itu bisa sembuh dengan sendirinya. Regenerasinya cepat. Tapi balik lagi, kalau asamnya terus-terusan tinggi, proteksi mukosanya malah rendah, ya akhirnya penyembuhannya jadi lama, terganggu. Yang tadinya mau sembuh gak jadi. Yang tadinya mau sembuh gak jadi. Gitu mulu. Yang akhirnya membuat keluhannya jadi menetap selama 6 bulan. Makanya 6 bulan di sini menandakan kelima proses ini. Bisa karena inflamasi kronis, paparan yang berulang terus-menerus, gangguan fungsional, sensitisasi saraf, dan gangguan penyembuhan mukosa. Kayak gitu. Ini untuk yang onset ya, onset 6 bulan. Jadi nanti kalian bisa langsung lihat, oh kira-kira dia gara-gara apa aja ya. Nah, 6 bulannya kalau pada kasusku 2023 kemarin sih ini ya, gangguan fungsional karena dia dispepsia fungsional. Nah, terus kita ke karakteristik nyeri. Sama ya guys, kayak yang udah aku sebutin di awal tadi, karakteristik nyeri. Yang tadi, kalau misal dia iritasi akibat kimia, dia perih, terbakar. Kalau inflamasi atau ulkus, dia tajam nusuk. Kalau distensi, dia keteken. Kalau saraf, dia tumpul, hilang timbul. Kalau iskemia, dia mendadak. Gitu. Jadi, kita bisa lihat dari lokasi yang tadi. Lokasi ini tuh buat apa toh, Kak? Lokasi ini tuh buat lihat kira-kira organ apa aja yang kena. Makanya aku tadi kasih 9 regio abdomen. Buat kalian lihat, oh di hipokondriaka kanan, kita bisa curiga ginjal kanan. Kita bisa curiga liver juga. Kita masih bisa curiga duodenum di situ. Terus yang epigaster, gede banget di situ lambung. Oke, kita ambil dia masalah pada lambung. Terus kalau hipokondriaka kiri, masih bisa ada hepar, ginjal kiri, gitu masih ada. Jadi lokasi ini tuh buat tentuin kira-kira kalau ada kelainan organik, organ mana aja yang bisa kena. Penjalarannya tuh masih bisa sampai mana aja. Gitu. Terus kalau onset, ini yang tadi, yang mendadak. Kalau ada onset mendadak, maka kita bisa tahu dia adalah kejadian akut. Jadi artinya onset mendadak ini tuh ada kejadian akut yang langsung banget ngerangsang reseptor nyeri. Itu langsung dirangsang. Dalam 1 kali kena langsung nyeri. Nah itu mendadak. Contohnya perforasi tadi. Ulkus ya, ulkus peptikum, luka. Jadi
perforasi ulkus. Ulkusnya itu udah sampai nembus ke dinding lambung, udah sampai tembus atau udah sampai ke duodenum. Nah, itu adalah komplikasi dari ulkus peptikum. Itu onsetnya mendadak. Kalau yang bertahap, bertahap kayak dispepsia atau MAH atau gastritis, dia bertahap. Jadi inflamasinya itu pelan, berkembangnya itu pelan, progresif. Jadi mukosanya nggak langsung rusak saat itu juga, tapi mukosanya tuh rusak sedikit demi sedikit, bertahap bertahap. Nah, itu adalah onset yang bertahap. Kalau kualitas, kualitas itu maksudnya gimana? Kualitas itu yang tadi, yang perih, burn ya, burning, menusuk, melilit gitu. Nah, aku mau kasih clue buat yang kualitas. Jadi, selain yang tadi, yang aku kasih iritasi, terus inflamasi itu apa ya, tajam, nusuk dan lain sebagainya, itu ada. Jadi MAH atau dispepsia, penyakit MAH ataupun dispepsia ya, dia tuh sebenarnya sama. Dan juga GERD itu tuh punya gejala yang mirip. Kembung iya, rasa nggak nyaman iya, keteken iya, ya nyeri di perut bagian atas juga iya. Ada satu karakteristik nyeri yang bisa buat kalian bedain keduanya. Kalau dispepsia, nyerinya itu lokal, terlokalisir pada bagian atas tengah epigaster. Yang 3 ini tadi ya, 9, kok 3 sih? 9. Gini, jadi nyerinya itu di sini. Itu kalau dispepsia. Jadi memang, terlokalisir tuh di nyeri bagian atas itu tok, di epigaster tok. Kalau GERD, ya kalau GERD, dia itu nyerinya akan menjalar sampai dada. Makanya pada GERD itu punya gejala khas berupa heartburn atau rasa terbakar yang khas pada area dada. Karena kenapa? Reflux. GERD itu kan reflux asam lambung. Jadi karena asam lambungnya itu reflux ke atas, dia lewat esofagus dan esofagus itu ada di area dada, maka rasa terbakarnya itu tuh bisa sampai dada. Jadi ya inflamasi, esofagusnya yang akibat asam lambung itu tuh bisa menyebabkan rasa terbakar di dada atau heartburn. Beda sama dispepsia. Kalau dispepsia dia tuh burn-nya cuman di situ tok, di sini-sini aja. Dia nggak ada nyeri yang, sampai mana-mana, dia nggak menjalar. Jadi bener-bener di situ doang. Sedangkan GERD itu dikatakan heartburn karena dia sampai dada. Dan satu lagi, kalau GERD biasanya dia itu napas atau rasa mulutnya itu bisa asem banget rasanya, bisa beda gitu loh rasanya, kayak dispepsia. Kalau dispepsia enggak, tapi kalau GERD iya. Jadi ciri khasnya itu ya buat bedain, karena mereka semua gejalanya mirip. Rasa terbakar iya, dispepsia sama GERD tuh rasa perihnya tuh perih terbakar, sama, karena mereka iritasi asam. Jadi rasanya perih atau terbakar itu sama. Jadi yang membedakan itu, kalau GERD dia menjalar. Makanya aku tadi di awal sudah menekankan, tanyalah dia itu menjalar ke mana. Kalau misalnya menjalarnya ke dada, ya udah berarti dia adalah GERD, bukan dispepsia. Gitu ya, jadi kenapa karakteristik nyeri ini harus benar-benar kalian perhatikan, oke? Gitu. Kalau intensitas, ya udah intensitasnya sering atau misalnya intensitas tuh kayak misal dia nyeri setelah makan. Nyeri setelah makan itu biasanya, berkaitannya sama dispepsia-dispepsiaan ya, misal dispepsia, GERD, tapi kalau misal pas lapar itu pas ulkus. Ulkus itu biasanya pas lapar. Kenapa? Karena asam lambungnya kena ke luka yang nggak ada obatnya, nggak ada makanannya, gitu. Nah, next kita masuk ke DDDX. Di sini kita ambil 5 ya, ada dispepsia fungsional, gastritis, ulkus peptikum, GERD, dan pankreatitis. Di sini untuk, eee, diagnosis yang tahun sebelumnya itu adalah dispepsia fungsional. Jadi dispepsia fungsional itu seperti yang sudah aku jelaskan, dia tidak ada kelainan organik, guys. Jadi dia itu cuman asimptomatik aja, yang karena motilitas, terus kemudian yang karena dia itu ada hipersensitivitas, ya udah cuman gara-gara itu. Dia nggak ada kelainan organik lainnya. Nah, kenapa di sini kita ambil gastritis? Karena nyerinya itu, apa namanya, di perut bagian atas ya. Semua perut bagian atas kalau misal gaster-gasteran ya ambil aja lah untuk DD. Gastritis, dia itu nyeri di perut bagian atas. Terus kemudian si gastritis ini dia itu juga sering banget nyerinya itu jadi perih.
Itu juga bisa. Jadi gastritis itu kita ambil di sini karena karakteristik nyerinya itu mirip. Nah, tapi bisa kita reject dengan apa? Kita bisa reject si gastritis ini dengan akut. Dia biasanya akut, seperti yang udah aku bilang tadi ya. Dia kalau misal ulkus ataupun, perforasi yang perforasi yang tadi yang aku sudah jelaskan, itu dia itu, akut. Jadi kan kalau ini kronis 6 bulan ya, jadi ini kita bisa reject. Terus ulkus peptikum, dia nyerinya aja setelah makan. Berdasarkan anamnesis ya, ini kan belum ada di sini. Tapi berdasarkan anamnesis, dia tuh nyerinya setelah makan. Padahal ulkus peptikum harusnya nyerinya tuh ketika lapar, makanya ini bisa kita reject. Terus biasanya dia punya penyakit lain berupa melena. Karena kan dia udah perdarahan, namanya ulkus peptikum, semua yang tadi red flag perdarahan bisa kalian tuliskan. Melena, hematemesis, terus kemudian karena dia perdarahan kronis mungkin bisa jadi anemia. Gitu. Jadi karena ulkus peptikum ini luka di dinding lambung, maka red flag perdarahan tadi harus kalian pertimbangkan. Oke? Gitu. Terus kemudian GERD. Tadi ya, GERD aku sudah jelaskan rasanya itu biasanya menjalar sampai ke dada. Sedangkan kalau dispepsia itu tidak, nyerinya cuman terlokalisir di epigastrium dan kronis. Kalau GERD itu biasanya dia menjalar sampai dada, heartburn namanya heartburn. Kalau pankreatitis ini nyerinya jalar tapi sampai punggung. Makanya aku tadi bilang ya, sekali lagi nyeri menjalar harus ditanyain. Kalau pankreatitis dia nyerinya sampai punggung menjalarnya, kalau GERD dia sampai dada. Bedanya di situ, oke. Kalau pankreatitis dia nyerinya menjalar sampai punggung dan di sini tuh dia tidak dijelaskan ya. Maka kita bisa reject pankreatitis. Nah ini tuh adalah trigger 2 angkatanku ya, trigger 2 yang ada di angkatan 23. Nah di sini aku interpretasikan sedikit, kondisi umumnya dia sedang dan kosmetis ya, sadar penuh. Terus kemudian dia itu berarti tidak mengarah ke area shock-shock-an dia nggak ada ya. Tanda vitalnya dia normal untuk tekanan darahnya, heart rate-nya juga dia normal, terus respiratory rate-nya juga dia normal, suhunya juga dia normal. Jadi vital sign-nya semuanya normal. Terus untuk kepala dia konjungtiva anemis. Nah, hati-hati. Dia ada konjungtiva anemis di sini. Oh, berarti bisa menandakan adanya kemungkinan anemia. Bolehlah kalau mau masukin red flag, coba boleh satu. Tapi ntar dulu, kita harus jelas lihat ke arah abdomennya. Toraksnya kita normal, dah. Terus abdomen, inspeksi. Dinding perut lebih rendah dari dada. Arti dari dinding perut lebih rendah dari dinding dada, ini tuh artinya tidak ada distensi. Jadi nggak ada pembengkakan, nggak ada edem, nggak ada pelebaran otot dinding perut, nggak ada apa ya, nggak ada kekakuan. Jadi dia tidak ada distensi di sini. Terus juga dia tidak ada bekas luka, berarti menandakan tidak ada trauma. Dia tidak mengalami trauma. Terus peristaltiknya di sini itu plus N, artinya dia tuh ada peristaltik, tapi dia normal. Dia nggak ada peningkatan, jadi ususnya normal. Maka kita bisa reject kalau misal kalian mau pilih diarean, kalian bisa reject. Kenapa? Karena pada diare peristaltik pasti meningkat. Tapi pada kasus ini tidak. Maka itu bisa untuk reject. Palpasi, dia supel, nyeri tekan, tidak ada ya, negatif. Berarti dia normal ya, supel. Jadi dia tidak ada masalah nih pada palpasinya. Perkusi, dia timpani. Terus kemudian ekstremitas akral hangat, nadi traba kuat, CRT kurang dari 2 detik, maka dia tidak ada dehidrasi. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, dari sini kita bisa tahu, oke, berarti kondisi pasien ini tidak emergensi. Kita singkirin semua yang emergensi atau yang akut ya. Yang akut-akut kita singkirin. Ada perforasi, ada ulkus, ada obstruksi, ada infeksi, peritonitis yang bisa akut-akut kita singkirkan. Maka kita bisa langsung masukin ke yang kronis-kronis tadi. Nah, konjungtiva anemis ini bolehlah kalau mau di-keep dulu bisa ya. Tapi karena tadi tata laksananya ini tidak mengarah ke sana,
ya, nggak ada masalah pada abdomen, jadi konjungtiva anemis ini bisa kita keep aja gitu, nggak buat menentukan diagnosis. Nah, karena dari trigger 2 ini sepertinya kok normal-normal aja ya orang ini, maka kita bisa pakai anamnesis di awal tadi. Nyerinya kronis 6 bulan, ya. Dia tidak ada tanda-tanda akut, karena tadi sudah aku bilang dia kronis, dia nyerinya setelah makan, dia dipicu dengan stres, karena dia tadi mau ujian, ya. Terus dia sudah 6 bulan yang lalu, terus rasanya perutnya, apa namanya, ada rasa apa mungkin besok pas, anamnesis ya. Bisa rasa nyeri ataupun perih dan lain sebagainya. Nah, itu bisa untuk menentukan. Maka di sini diet sementaranya itu sebenarnya bisa 2, bisa dispepsia fungsional atau gastritis. Tapi karena gastritis itu lebih sering akut ya, prevalensinya itu lebih sering akut, maka di sini diet sementara yang aku ambil adalah dispepsia fungsional. Kak, kenapa kok diambil dispepsia fungsional? Yang pertama karena usia. Usia dispepsia fungsional itu, berdasarkan beberapa jurnal yang aku baca ya, nanti aku sertain deh, itu menyerang di usia 19 sampai 30 tahun. 15 sampai 30 tahun, sorry, 15 sampai 30 tahun dan usia pasien ini adalah 19 tahun, maka masih bisa masuk. Terus durasi. Durasi pada, dispepsia fungsional itu dia kronis. Dia itu biasanya tadi yang sudah aku jelasin, bisa berbulan-bulan, bahkan dia bisa bertahun-tahun. Maka durasi di sini masuk. Terus habis itu interpretasi dari pemeriksaan fisiknya tadi normal ya, nggak ada, gangguan organik apapun tuh nggak ada, organ-organ lain nggak ada. Dia pure akibat masalah fungsional. Jadi dapat kita katakan di sini, ya dia normal pemeriksaan fisiknya, dia cuman ada masalah di bagian dalam, makanya kita ambil dispepsia fungsional. Jadi dispepsia fungsional itu lebih ke asimptomatik, yang secara organ ya, dia tuh nggak ada. Makanya sebenarnya rada bingung karena dia juga tidak disertakan adanya pemeriksaan penunjang. Tapi di sini kalau misalnya mau menentuin DDDX ya, kalian harus nunggu dulu sih trigger 2-nya. Tapi untuk menentukan kalian bisa pakai dispepsia fungsional gitu. Karena apa, yang ini tadi kalian bisa jelasin usianya, terus kemudian durasi penyakitnya gimana. Terus habis itu karena pemeriksaan fisiknya tadi, di-trigger 2 dijelaskan bahwa dia normal dan lain sebagainya, maka, pilih yang dispepsia fungsional, gitu. Nah, terus yang terakhir ya, habis ini kalau mau tanya jawab boleh. Yang terakhir adalah pemeriksaan. Kira-kira pemeriksaan apa aja sih, Kak, yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah pemeriksaan darah lengkap. Untuk apa? Untuk menilai anemia. Jadi kalau misalnya ada penurunan dari Hb, maka kita bisa langsung ke arah perdarahan kronis yang udah lama, bisa ulkus tadi. Terus bisa lewat tes infeksi Helicobacter, bisa pakai yang namanya tes itu adalah urea breath 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 test ya. Ini adalah tes yang paling akurat buat nentuin Helicobacter. Terus bisa juga pakai, feses-feses atau serologi, itu juga bisa. Jadi kalau ditemukan Helicobacter ya berarti dia gastritis, bukan dispepsia lagi. Feses ini sebenarnya opsional. Kalau misal kalian besok menemukan diagnosisnya itu nggak berkaitan sama perdiarean, feses ini opsional. Nggak usah dilakuin juga nggak apa-apa. Karena biasanya dia untuk menentukan, penyebab dari si diarenya itu apa, gitu. Terus bisa endoskopi saluran cerna atas karena dia, bagian misal tapi di sini karena nggak ada ya lagi-lagi anamnesisnya belum lengkap, jadi misal dia ada hematemesis ataupun ada melena ataupun ada perdarahan lain, ini endoskopi bisa dilakukan, sesuai dengan saluran cerna mana yang kira-kira nih dapat, curiga gitu. Kalau di sini kan dia bilang nyeri bagian atas ya, ya udah berarti kita lakukan endoskopinya di bagian atas aja. Untuk ngelihat apa? Bisa untuk ngelihat tumor, untuk ngelihat darah, untuk ngelihat apakah di lambung ada ulkus, itu juga bisa dilakukan endoskopi. Dan yang terakhir USG abdomen. Balik lagi ke 9 regio. Karena tadi di abdomen ada 9 regio, maka USG abdomen ini
perlu kita lakukan buat apa sih, Kak? Buat ngelihat kira-kira organ yang lain yang bisa terkena tuh apa aja. Kan di situ tadi ada ginjal ya, di ginjal kanan, ada ginjal kiri, ada hati, ada empedu, ada pankreas. Jadi USG abdomen ini harus kita lakukan ya untuk menyingkirkan kelainan organik yang lain yang dapat menyertai. Gitu. Jadi untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dari 5 ini. Oke, gitu guys untuk skenario ini. Nah, sekarang siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya tidak? Yuk, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Aku tunggu sampai 21.55 kali ya, biar kalian gak kemalaman juga, udah jam 10, kasihan kalian. Jadi aku tunggu sampai 21.55, kalau kalian gak ada yang tanya, akan aku tutup. Wait, salah. Udah chat gak sih? Udah chat ya? Gak ada lagi. Nggak ada yang tanya guys? Aman ya? Kalau misal kalian ada yang mau ditanyain, nanti bisa WA aja deh, soalnya nanti kemalaman, kasihan kalian. Ini untuk YouTube video recordnya nanti akan aku upload YouTube, terus nanti linknya akan aku share. Kalau gitu, kalau tidak ada yang ditanyain, semua pertanyaan seperti biasa lewat grup aja atau mau PC juga boleh. Oke? Jadi, aku izin akhiri ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan aku dengan baik. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat besok tutorialnya. Nggak deh, nggak jadi.